Bapak Ibu terkasih, sebagian besar orang berpikir bahwa semakin lama saya berdoa, semakin baik jadinya. Dan semakin Tuhan akan menjawab doa saya. Jadi berdoa lebih lama itu adalah solusi untuk segalanya. Di Matius pasal 6 ayat 7 dikatakan begini, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan doa itu jangan bertele-tele. Jadi kita bisa menyimpulkan Tuhan Yesus tidak suka doa yang bertele-tele alias panjang atau alias muter-muter dan lain sebagainya. Dan di sini dikatakan seperti kebiasaan orang tidak mengenal Tuhan. Berarti Tuhan mau kasih tahu kepada kita, kalau kita doa, jangan bertele-tele kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan, doanya itu singkat dan tidak usah bertele-tele. Karena dia kenal Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya siapa dan apa yang kira-kira Tuhannya akan lakukan sewaktu dia berdoa dan setelah dia berdoa. Nah, di sini Yesus berkata juga begini, Tuhan Yesus berkata begini, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi Yesus di sini sudah dengan jelas berkata, doa itu tidak dijawab oleh Tuhan bukan berkat banyak kata-kata, tetapi adalah kita harus mengerti kalau kita berdoa singkat sekalipun, kalau kita ada pengenalan Tuhan kita dengan baik, sangat memungkinkan Tuhan menjawab itu doa dengan cepat. Nah, saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih, melihatlah bagaimana ada dua kejadian. Begini, Yesus berkata, diam, tenanglah. Itu adalah doa yang paling singkat dengan kuasa yang dahsyat waktu dia menenangkan badai mengamuk. Di Markus pasal 4 ayat 39. Yang berikutnya, doa yang kedua yang Yesus lakukan adalah, Lazarus, marilah keluar. 3 kata, cuma doa dengan 3 kata sangat singkat sekali. Lazarus, marilah keluar. Dan Bapak Ibu terkasih bisa melihat apa yang terjadi setelah itu. Dan saya mempelajari bahwa Tuhan Yesus itu tidak suka kita ini berdoa bertele-tele, panjang lebar dan sebagainya. Nah, seharusnya doa itu adalah doa yang singkat. Doa yang singkat tapi dilandasi dengan kita kenal Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Nah, doa itu akan menjadi agamawi kalau ketika kita berpikir bahwa semakin panjang, semakin bagus dan Tuhan akan menjawabnya. Dan kita berpikir kalau makin panjang, doa kita akan didengar oleh Tuhan. Apalagi pakai sebuah kata-kata permohonan yang terus-menerus diulang-ulang. Dan saya jelas mau berkata bahwa itu bukanlah doa. Nah, Bapak Ibu terkasih, orang kadang ada juga membuat sebuah metode bahwa berdoa itu harus minim 1 jam. Dan harus begini. Nah, saya mau berkata begini Bapak Ibu terkasih. Berapa lama yang kita habiskan waktu dengan Tuhan dalam sehari? Itu adalah doa. Saya kasih contoh. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Buat saya itu adalah doa. Di dalam baca Alkitab, kita membaca suaranya sambil dengan sikap kita berdoa. Saya percaya itu juga doa. Itu bukan cuma membaca Alkitab, membaca firman, tetapi kita benar-benar dalam kondisi membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita berkata sikap berdoa harus begini, harus berlutut, mata terpenjam, tangan harus dilipat dan lain sebagainya, saya hanya berpikir itu adalah cara-cara sesuatu yang didoktrin. Dan ekspresi komunikasi dengan Tuhan
tidak bisa dibatasi dengan posisi tubuh tertentu. Nah, harusnya kita ini bebas menghadap Tuhan dan kita mau berdoa bagaimanapun. Bahkan ketika kita memejamkan mata, sebentar, kita memejamkan mata, pikiran kita, semua isi hati kita dicurahkan pada Tuhan. Bukankah itu juga doa? Kalau Anda memejamkan mata seperti orang yang melakukan yoga, saya mau bilang itu bukan doa. Tetapi ketika Anda memejamkan mata, pikiran Anda fokus dengan Tuhan dan hati Anda tertuju pada Tuhan, itu adalah doa. Anda sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu sebenarnya apa sih Pak Bu? Doa itu adalah Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang saya namakan doa. Itu yang kita namakan doa. Bapak Ibu terkasih, jangan kita salah dalam berdoa. Jangan kita beranggapan bahwa berdoa itu harus panjang. Makin panjang makin dahsyat kuasanya. Tidak. Doa justru yang Yesus ajarkan, jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kamu mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, pastinya kita kenal Tuhan kita ada Tuhan yang tidak suka doa bertele-tele. Doa cukup singkat. Doa itu nggak usah diajak muter-muter dan sebagainya. Padahal doanya hanya mau doa makan. Diajak muter-muter kemana-mana dan sebagainya. Bahas nenek Anda lah, kakek Anda lah, siapalah dan sebagainya. Padahal cuma doa makan. Doa itu fokus dengan apa yang Anda mau sampaikan kepada Tuhan. Jangan bertele-tele. Anda percaya ketika Anda berdoa sama Tuhan untuk sebuah kebutuhan hidup, apa yang ada di isi hati Anda? Misalnya satu kata, Tuhan tolong. Dua kata, Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan tahu isi hatimu dan Tuhan pasti mendengar doa Anda. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu terkasih, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin hari kita makin mengerti apa yang bagaimana kita dalam berdoa, supaya kehidupan kita makin Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.